Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Fitri dengan NIM 2005112305. Saya berasal dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Kimia, FKIP Universitas Riau. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan sederhana osmosis dari terong. Nah, di sini saya memiliki beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu ada gula pasir, yang kedua itu ada garam halus, yang ketiga ada 5 botol aqua beserta dengan aquades. Selanjutnya itu ada sebuah terong, lalu ada pena, lalu ada penggaris, APS, sendok, pisau, dan label guna untuk melabeli setiap botol yang ada di depan saya. Nah, untuk langkah pengerjaannya, langkah pertama kita membuat larutan gula terlebih dahulu. Masukkan 5 gram atau 1 sendok teh gula ke dalam botol pertama. Aduk hingga homogen. Nah, selanjutnya kita akan membuat larutan garam. Yang pertama itu masukkan 2,5 gram garam atau sekitar setengah dari sendok teh. Larutkan hingga homogen. Untuk botol yang kedua, kita membuat larutan garam sekitar 5 gram, yaitu setara dengan 1 sendok teh. Larutkan hingga homogen. Lalu untuk botol ketiga itu sebanyak 7,5 gram, yaitu setara dengan 1,5 dari 1 sendok teh. 1,5 sendok teh. Larutkan hingga homogen. Nah, maka jadi botol kita itu ada 5, yaitu ada larutan garam 2,5 gram, larutan garam 5 gram, larutan garam 7,5 gram, aquades, dan juga ada larutan gula. Kita mendapatkan 5 bagian dari terong. Nah, langkah pertama itu kita ukur masing-masing diameter dari terong agar kita tahu perubahan diameter sebelum dan sesudah terong dimasukkan ke dalam masing-masing larutan yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama itu terong yang pertama kita ukur. Didapat diameter pertama itu 3,3.
cm. Nah, untuk diameter terong kedua didapat diameter yaitu 3,1 cm. Diameter ketiga tiga koma satu. Diameter keempat 3,4. Diameter kelima 3,1. Nah, yang pertama kita masukkan ke dalam larutan gula. Yang kedua kita masukkan ke dalam aquades. Ketiga kita masukkan ke dalam larutan garam 7,5 gram. Yang ketiga masukkan ke dalam larutan garam 5 gram. Dan yang terakhir kita masukkan ke dalam larutan garam 2,5 gram. Nah, setelah itu kita amati perubahan yang terjadi pada masing-masing larutan. Nah, kita tunggu sekitar 20 hingga 30 menit. Nah, baiklah, setelah kita tunggu selama 30 menit, maka kita akan mengecek apakah terjadi perubahan pada setiap larutan. Nah, yang pertama itu kita akan mengecek terong yang dimasukkan pada larutan garam 5 gram. Nah, tadi yang awalnya kan ukurannya 3,3 cm. Nah, sekarang kita ukur ukurannya. Nah, didapat ukuran yang pertama itu pada larutan garam 5 gram yaitu sebesar 3,2 cm. Nah, yang artinya terjadi penyusutan pada terong yang terdapat di dalam larutan garam 5 gram. Dan juga terjadi perubahan yaitu terongnya menjadi lentur setelah direndam selama 30 menit. Nah, selanjutnya kita cek pada larutan garam 2,5 gram. Nah, tadi yang awalnya ukuran terongnya 3,1 cm. Setelah direndam selama 30 menit, maka ukuran terong ukuran terong mengalami penyusutan menjadi 3 cm. Dan juga sama ya, terjadi terongnya juga lentur. Nah, untuk garam yang 7,5 gram, larutan garam 7,5 gram itu awalnya 3,1 cm. Nah, setelah dilakukan pendiaman selama 30 menit, terong juga mengalami penyusutan, yaitu yang dari 3,1 menjadi 3 cm. Nah, untuk larutan gula yang awalnya itu ukurannya 3,4 cm. Nah, untuk setelah 30 menit juga mengalami penyusutan yang darinya 3,4 cm menjadi 3,2 cm. Dan yang terakhir itu pada aquades ukurannya yang awalnya 3,1 cm menjadi 3,2
3,4 cm. Nah, pada aquades ini terong tidak lentur ya. Nah, terong juga masih keras dan masih tidak lentur seperti yang ada pada air garam dan juga gula. Dan juga untuk aquades ini mengalami diameternya mengalami kenaikan, berbeda dengan garam dan gula itu mengalami penurunan. Nah, sekian dari pembahasan video sederhana osmosis dari terong saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.